kasih Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Tentunya baik, bukan? Sehat ya. Tidak terasa 1,5 tahun kita mengalami pandemi. Dan bukan kita saja, tapi seluruh penduduk di dunia. Sehingga dengan adanya pandemi itu banyak sekali kesulitan demi kesulitan. Percayalah, Tuhan kita selalu menolong kita, asal kita tetap berharap kepada Tuhan Yesus. Allah kita itu Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Firman Tuhan pada sore hari ini dengan tema hikmat Tuhan memberi kemampuan untuk mengatasi segala permasalahan. Saya ulangi lagi, hikmat Tuhan memberi kemampuan untuk mengatasi segala permasalahan. Karena musim pandemi ini berdampak pada kesulitan demi kesulitan. Orang bekerja rasanya sulit untuk mendapatkan uang. Orang berdagang juga sulit untuk menjual barang. Bahkan kadang barang sudah dijual, untuk mendapatkan uang juga sulit. Tempo ya, sehingga banyak sekali orang yang mengalami kerugian. Untuk menghadapi itu diperlukan hikmat yang luar biasa. Nah, hikmat yang luar biasa datangnya dari Tuhan. Hikmat Tuhan memberi kemampuan untuk mengatasi segala permasalahan. Mari saya ajak kita belajar tentang kehidupan seseorang yang dipercaya oleh Tuhan. Seseorang yang memiliki multi talent, memiliki banyak sekali talenta. Ya, kita belajar dari Keluaran 31 ayat 1 sampai dengan 11 dari seorang yang bernama Bezalel dan Aholiab. Siapa toh Bezalel itu? Kita baca saja dalam Keluaran 31 ayat 1 sampai dengan 11. Bezalel dan Aholiab ditunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Hubungan pribadi antara Tuhan dengan Musa itu sangat erat sekali. Sehingga apa saja yang Tuhan kehendaki disampaikan kepada Musa. Lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Oh, ternyata Bezalel itu dari suku Yehuda. Misalkan kalau di Indonesia dari suku Jawa, ini suku Yehuda. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Jadi Bezalel ini dipenuhi dengan roh Allah, dengan keahlian. Akibat dipenuhi roh Allah itu penuh keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Tentunya seorang Bezalel ini hidupnya takut akan Tuhan. Makanya dia dipercaya oleh Tuhan, dipenuhi dengan roh Allah, dipenuhi dengan hikmat Allah, sehingga dia diberi kemampuan bermacam-macam keahlian. Pengetahuan tentang apa? Untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Kalian untuk apa? Saya ulangi lagi. Untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Luar biasa ya. Dipenuhi roh Allah berdampak memiliki berbagai macam keahlian. Zaman dulu kan belum ada sekolah arsitek, sekolah teknik sipil, atau desainer. Tapi karena dia dipenuhi oleh roh Allah, maka dia memiliki berbagai macam keahlian. Untuk mengasah batu permata yang sangat mahal itu supaya ditata. Loh, itu kalau tidak punya jiwa seni yang tinggi tidak bisa. Untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan.
Ulangi lagi, luar biasa dalam segala macam pekerjaan. Si Bezalel dan Aholiab ini dia bisa menguasai. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dari suku yang kecil, Tuhan memilih Aholiab untuk menemani Bezalel ini. Wah, kalau punya anak beri nama Bezalel, kalau punya cucu beri nama Bezalel, karena ini seorang yang luar biasa, dipercaya, dipanggil, dipilih, setia. Telah kuberikan keahlian, haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Loh, si Musa diperintah Tuhan untuk membuat kemah pertemuan, membuat perabot-perabot rumah tangga. Itu diserahkan kepada Bezalel. Dan Bezalel tidak bisa bekerja sendiri, tentunya harus ditemani seorang yang bernama Aholiab dari suku terkecil, dari suku Dan. Apa saja yang diperintahkan Tuhan kepada Bezalel, yaitu kemah pertemuan. Zaman dulu kan belum ada gedung begini ya, masih berupa tenda-tenda, kemah pertemuan. Tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu. Sudah gedungnya, dulu belum ada gedungnya, kemah pertemuan dan segala perabotnya itu dikerjakan oleh Bezalel. Kalau Anda ingat dengan peristiwa Nuh juga diperintah Tuhan membuat kapal sesuai ukuran-ukuran yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Demikian juga Bezalel, dia taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni, kan bukan hanya emas dimplek-mplek gitu kan, enggak ya, dipanaskan, diukir dengan segala perkakasnya. Mezbah pembakaran ukupan, mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Jadi udah gedungnya, perlengkapannya, perabotannya, dan pakaian jabatannya. Wah, itu dia mungkin kalau sekarang itu ya arsitek, ya teknik sipil, ya desainer pakaian. Padahal zaman itu kan belum ada sekolah, belum ada kuliah jurusan itu. Tapi kan Roh Allah, karena dipenuhi oleh Roh Allah, ide-ide itu muncul. Pakaian jabatan baik, pakaian kudus, kepunyaan Imam Harun, maupun pakaian anak-anaknya, pakaian untuk Imam Harun dan anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Luar biasa, luar biasa. Tuhan pakai pemuda ini. Minyak urapan juga dia yang meramu, dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus. Tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka, Bezalel dan Aholiab ini, membuat semuanya. Tidak ada perkataan menolak, tidak ada perkataan bersungut-sungut, loh kok aku kabeh, loh kok aku semua. Tidak ada. Dia kerjakan semuanya itu sampai selesai. Tuhan memakai dan memperlengkapi Bezalel dan Aholiab untuk mempersiapkan kemah pertemuan dengan segala pernak-perniknya, pernak-pernik sampai yang kecil-kecil dia buat semua. Itu namanya orang yang multi talent. Banyak sekali talenta yang dia berikan. Apa arti nama Bezalel? Bezalel itu artinya
dalam bayangan atau dalam perlindungan Tuhan. Ibu-ibu tahu kan, bayangan ada di, berarti dia ada di dalam penyertaan Tuhan. Sedangkan Aholiab artinya Bapa adalah tenda. Bapa adalah tendaku, Tuhan adalah tendaku. Suatu nama yang bagus dan indah. Nama adalah suatu doa. Jadi Bapak Ibu kalau memberikan nama cucu atau nama anak, jangan asal seperti meniru namanya penyanyi, padahal kan kita tidak tahu kehidupannya. Nama itu adalah doa orang tua kepada anaknya atau harapan dari orang tua. Maka dari itu kita harus hati-hati memberi nama kepada anak-anak kita atau memberi nama kepada cucu kita. Ada seorang bapak yang mau merencanakan anaknya diberi nama Mahesa. Mahesa itu apa? Kerbau. Masa anaknya diberi nama kerbau? Saya katakan jangan beri nama Mahesa. Mahesa itu Maiso, dari tembung Maiso itu kerbau. Seperti ini Besalel, nama yang indah, nama seorang yang dipercaya oleh Tuhan. Dia dipenuhi oleh Roh Allah. Nah, bagaimana kita bisa dipenuhi oleh Roh Allah kalau kita tidak taat, kalau kita tidak bertanggung jawab, kalau kita tidak disiplin? Tirulah Besalel ini, seorang yang bertanggung jawab. Walaupun banyak kegiatan yang dia terima, yang dia ditugasi itu dikerjakan tanpa bersungut-sungut. Sungguh luar biasa Besalel ini. Karena Besalel dipenuhi Roh Allah, maka dia mempunyai banyak kemampuan dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Apa saja yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Selain dipenuhi oleh Roh Allah, Besalel memiliki karakter yang baik. Pertama itu apa? Karakter yang bagaimana? Karakter yang baik. Kalau ibu-ibu memiliki karakter yang baik, dimanapun ibu-ibu berada, pasti diterima oleh orang lain. Taat melakukan perintah Tuhan, disuruh melakukan pekerjaan apa saja, dia melakukannya, dapat bekerja sama dengan orang lain. Buktinya dia bisa bekerja sama dengan Aholiab dengan berbagai macam pekerjaan. Rendah hati menerima Aholiab, dia tidak menyombongkan diri sendiri. Aku ini dipenuhi Roh Allah. Semua ini kalau bukan aku yang mengerjakan, tidak ada. Dia tidak begitu. Dia seorang yang pendiam dan tidak sombong. Semua perintah Tuhan itu dapat dikerjakan dengan sempurna dan tidak mengeluh, walaupun pekerjaannya banyak, dikerjakan dengan sukacita sampai selesai. Kadang saya kalau melihat suami saya, Pak Dono, itu macam-macam dia kerjakan. Ngeringkes buku segini dikerjakan terus, padahal dia kan bukan seorang murid. Jangan kenceng-kenceng, tetapi tetap nulis, ngetik seperti itu. Bisa dikerjakan. Mungkin adik-adik yang lain belum mengerjakannya, saya kalah. Mengerjakan dengan sempurna, tanpa mengeluh. Walau pekerjaannya banyak, dikerjakan dengan sukacita sampai selesai. Sekarang bagaimana cara kita mendapatkan hikmat? Kita dipenuhi Roh Allah, kita memiliki talenta, yaitu hidup takut akan Tuhan.
Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukan berakal budi yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Jadi orang yang takut akan Tuhan itu dipuji orang. Seperti tadi saya katakan, saya memuji Bezalel, ya. Berapa toh harganya hikmat? Amsal 8 ayat 10 sampai dengan 11. Terimalah didikanku lebih daripada perak dan pengetahuan, lebih daripada emas pilihan. Loh, hikmat itu harganya lebih dari perak dan emas. Emas kan mahal, apalagi emas murni. Hikmat itu lebih dari itu. Maka ketika Tuhan tanya pada Salomo, kamu minta apa? Tuhan, aku masih muda, aku minta hikmat. Akhirnya Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo. Dalam masa pandemi ini kita sangat memerlukan hikmat. Bagaimana kita bekerja, bagaimana mengelola keuangan, sangat diperlukan hikmat Allah. Sudah cari uang sulit, mengeluarkannya asal apa yang dilihatnya dibeli, asal apa yang diinginkannya dibeli, padahal tidak butuh. Mintalah hikmat untuk mengelola keuangan. Roma 11 ayat 33 sampai 35. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Ada sebuah lagu yang mengatakan, oh alangkah dalamnya, ya. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya dan jalan-jalannya. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Refnya sekali lagi. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran yang Kau berikan pada sore hari. Meteraikan di dalam hati kami. Tuhan, biarlah kehidupan kami seperti Bezalel dan Aholiab yang taat melakukan semua perintah-Mu,
Penuhi kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Allah. Penuhi kami dengan multi talent, supaya kami dapat mengerjakan semua pekerjaan itu dengan sempurna. Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati ibu-ibu WPA dan semua pendengar. Urapi kami semua. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan, di dalam kami mengatasi kehidupan di dunia ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam ibu-ibu semua. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati. Amin.